Ibrahim bin Adham adalah seorang raja Bak yang sangat luas daerah kekuasaannya. Ia dikaruniai wajah tampan dan bentuk tubuh yang kokoh kuat. Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Ini sudah lebih dari cukup sebagai penggambaran bahwa ia seorang raja yang kaya raya. Pada suatu malam, ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderak-derik, seolah-olah ada seorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terjaga dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat, terdengar sebuah sahutan, "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Bodoh, engkau hendak mencari unta di atas atap?" seru Ibrahim dengan geram. "Manakah mungkin dan masuk akal unta yang hilang dicari di atas atap?" Tapi yang lebih aneh adalah jawaban dari seorang yang berada di atas atap itu. Kata-katanya benar-benar mencengangkan Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutera dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata ini sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tak dapat meneruskan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil berpikir-pikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing. Hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba, seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya demikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara prajurit, perwira, dan anggota-anggota istana maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang, lelaki itu melangkah ke depan singgasana tepat di hadapan Ibrahim. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki berwajah menyeramkan itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku. Engkau sudah gila," Ibrahim menghardik. "Siapa pemilik istana sebelum engkau?" tanya lelaki itu. Ia sama sekali tak merasa gentar ataupun peduli atas pertanyaan Ibrahim yang berbau kekuasaan. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Sebelum ayahmu, kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku. Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian, lelaki itu hilang. Ibrahim sama sekali tak menyangka bahwa manusia aneh di depannya tadi adalah manusia suci yang kemarin malam mengusik tidurnya. Sesungguhnya dia adalah Nabi Khidir alaihi salam yang sedang menyamar dan mengetuk hati Ibrahim. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim kepada para pengawalnya, "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang terjadi pada diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya yang terbaik
telah dipersiapkan. Lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan perbuatannya. Dalam kebingungan itu, ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah!" Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya, suara itu berseru padanya. Namun Ibrahim tetap tak mempedulikannya. Ketika suara itu terdengar berseru untuk ketiga kalinya, Ibrahim malah memacu kudanya lebih cepat lagi. Akhirnya, untuk keempat kalinya, suara itu berseru dengan keras, "Bangunlah sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi rusa itu berkata kepadanya, "Aku disuruh memburumu, engkau tidak dapat menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia mencoba memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata serupa. Seruan itu semakin jelas karena Allah hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari mantelnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya. Ibrahim turun dari kudanya. Seluruh pakaian dan tubuh kuda basah oleh cairan air matanya. Dengan sepenuh hati, Ibrahim bertaubat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Penggembala itu sedang mengiring sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata penggembala itu adalah sahayanya yang sedang menggembalakan domba-domba milik Ibrahim sendiri. Kepada si penggembala, Ibrahim menyerahkan mantel bersulam emas, juga topinya yang bertahtakan batu-batu permata dan domba-domba miliknya itu. Sedang dari gembala itu, Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si penggembala. Semua malaikat menyaksikan perbuatan Ibrahim itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini. Malaikat-malaikat itu berkata, "Ia telah mencapakan pakaian dunia yang kotor, lalu menggantinya dengan jubah kepapanan yang megah." Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengembara melalui gunung-gunung dan padang pasir yang luas, sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya sampailah ia di Mar. Di sini Ibrahim melihat seseorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan air sungai. Dari kejauhan, Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh orang itu terhenti di udara, sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dan dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia apakah ia itu?" seru mereka dengan takjub dan terheran-heran. Ibrahim tak mempedulikan mereka. Ia terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota Nisapur, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat dengan tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya ditemukanlah sebuah goa yang di kemudian hari menjadi amat terkenal. Di dalam goa itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun.
3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apakah yang dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu. Karena hanya manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar gua untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya, ia pergi ke Nisapur menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikan pada pengemis, separuhnya lagi untuk berbuka puasa. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada di dalam gua pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin, dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melaksanakan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia hampir mati kedinginan. Tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya sebuah kain bulu. Dengan benda yang dikira sebagai kain bulu itu sebagai selimut, ia pun tertidur. Setelah hari terang benderang, barulah ia terbangun dan badannya terasa hangat. Tetapi betapa kagetnya ia. Benda yang disangkanya kain bulu itu ternyata adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Ibrahim panik dan ketakutan, lalu berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihat bentuk aslinya yang sangat mengerikan. Aku takut untuk menyaksikannya." Sang naga segera bergerak dari tempat itu setelah bersujud 3 kali di depan Ibrahim.